Lalu Jeffy mengemudikan mobilnya ke jalan tol bandara. Zain Sucipto berkata kepada Jeffy di sebelahnya, "Nanti kamu akan bertemu kakekmu, jangan menunggu kakekmu meminta maaf kepadamu, kamu harus berinisiatif untuk meminta maaf padanya, lebih baik lebih serius. Berlututlah, minta maaf dan turunkan egomu, apakah kamu mengerti?" Jeffy Sucipto tahu bahwa kali ini ketika ayahnya kembali ke Indonesia dari Australia, itu adalah kunci ayahnya dan haknya sendiri untuk mendapatkan kembali warisan. Dia toh tidak bisa mengacaukannya, jadi dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku tahu ayah, jangan khawatir. Begitu aku melihat kakek, aku akan segera berlutut dan meminta maaf padanya." Awalnya, Jeffy Sucipto dianggap sebagai manusia tidak tahu diri, tetapi menghadapi manfaat yang sangat besar, tanpa disadari tulangnya menjadi jauh lebih lembut. Zain Sucipto memberitahunya lagi, "Kali ini kakekmu menemukan masalah terbesar dalam hidupnya dan hal ini sangat memukul harga dirinya. Dilihat dari pengaruh videonya, tidak mungkin kakekmu menyerah dalam hidup ini, jadi kali ini kesempatan baik kita. Jika kita dapat menangkap kesempatan ini, di satu sisi, biarkan kakekmu melihat kemampuan kita, dan di sisi lain, biarkan dia melihat kepatuhan mutlak kita kepadanya, maka kita memiliki kesempatan untuk mewarisi seluruh keluarga Sucipto." Dengan itu, kata-kata Zain berbalik dan dia berkata, "Tapi jika kita tidak bisa melakukannya, kakekmu pasti akan menyerahkan seluruh properti keluarga Sucipto ke dana perwalian luar negeri sebelum dia meninggal. Saat itu, kita hanya bisa menerima biaya hidup per kapita." Jeffy buru-buru bertanya, "Ayah, bagaimana kita bisa membuat kakek mengenali kemampuan kita?" Zain Sucipto dengan sungguh-sungguh, "Kali ini ibumu dan Ayu adikmu menemukan kesempatan yang sangat bagus. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang ingin menyerang keluarga kami, dan lawannya sangat kuat. Mungkin sudah direncanakan sejak lama. Jika kami dapat membantu kakekmu menangkap tangan hitam di belakang layar dan menghilangkan semua ancaman bagi keluarga, maka kami pasti akan membuat kakekmu mengagumi kami." Segera setelah itu, Zain Sucipto menambahkan, "Kamu harus tahu bahwa kakekmu telah dipaku pada pilar rasa malu sekarang, dan tidak mungkin untuk memandikannya sampai dia mati. Jadi selama dia bisa puas dengan kita, dan selama periode sebelum kematiannya, kita patuh padanya, dan sambil menghormatinya, kita tidak akan pernah menantangnya sebagai kepala keluarga. Lalu sebelum dia mati, dia pasti akan menyerahkan posisi pemimpin keluarga Sucipto kepadaku. Dan selama kita bertahan sampai dia mati, seluruh keluarga Sucipto akan menjadi milik kita." Jeffy Sucipto mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, aku mendengarkan semuanya." Sekitar pukul 5 sore, Jeffy Sucipto mengemudikan mobilnya ke sebuah rumah besar di tepi Danau Barat di bawah bimbingan Zain Sucipto. Danau Barat adalah objek wisata terkenal di daerah ini, dan lebih dari separuh areanya terbuka untuk semua orang, jadi hanya ada sedikit villa tepi danau di sini, dan harganya sangat tinggi. Menurut rumor yang beredar, bos e-commerce domestik yang terkenal, bosnya bernama William Tanuwijaya, punya villa mewah di sini, yang konon harganya beberapa ratus miliar. Namun, villanya bahkan lebih buruk daripada milik Chen Sucipto. Chen Sucipto telah menghabiskan 800 miliar ketika dia memulainya 10 tahun yang lalu, dan 500 miliar lainnya dihabiskan untuk renovasi dan rekonstruksi. Setelah selesai, dia hanya tinggal selama beberapa hari di musim semi dan musim gugur setiap tahun. Jeffy pergi ke villa itu. Sementara Anton sudah menunggu di pintu masuk aula utama villa itu. Begitu dia melihat ayah dan putranya keluar dari mobil, dia bergegas menyambut mereka dan dengan hormat berkata, "Tuan, tuan muda. Aku tidak berharap kalian berdua datang bersama." Zain buru-buru bertanya, "Anton, di mana ayah sekarang?" Anton buru-buru berkata, "Tuan tua telah menantikan kalian berdua.
jadi dia menyuruhku menunggu di sini lebih awal, dan berkata bahwa ketika kalian tiba, aku harus membawa kalian berdua menemuinya segera. Zain Sucipto buru-buru berkata, kalau begitu bawa kami ke sana cepat. Baik. Anton membawa ayah dan anak itu ke aula utama Manor. Di aula utama saat ini, Chen Sucipto, yang agak tertekan, sedang duduk di depan perapian yang menyala dan beristirahat. Ketika dia melihat putra dan cucunya datang, buru-buru bangkit dari kursi malas dan berjalan di depan, dalam 2 langkah. Orang tua itu sambil menangis berkata, Zain, anakku, aku minta maaf tentang keluargamu. Mendengar ini, Jevi Sucipto teringat akan penjelasan ayahnya. Tanpa sepatah kata pun, dia berlutut di depan Chen Sucipto dan mengaku, kakek, aku tidak mengerti aturannya dan bertemu denganmu. Tolong hukum aku. Ekspresi Chen Sucipto berkedip dengan ekspresi kepuasan, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Jevi Sucipto, tersedak, dan berkata, anak baik, kamu benar, ini kakek. Kakek yang sangat bingung sehingga dia membuat keputusan yang begitu impulsif untuk citra keluarga. Selain itu, aku dirugikan oleh gangster itu lagi, dan didakwa dengan banyak tuduhan yang tidak masuk akal. Zain buru-buru melangkah maju, membantu Chen Sucipto, dan berkata dengan serius, ayah, jangan katakan itu. Aku tahu betul untuk mengetahui bahwa semua yang kamu lakukan adalah untuk keluarga ini. Chen Sucipto mengangguk puas, kalian berdua dapat memahami kesulitanku. Aku benar-benar dapat memandang rendah kematian. Zain mengangguk dengan sungguh-sungguh, ayah, jangan khawatir, Jevi dan aku dapat memahamimu dengan sangat baik. Dengan berlinang air mata Chen, dia dengan sungguh-sungguh berkata, Zain, aku berjanji padamu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Lina Hadid dan Ayu Sucipto. Jika Lina Hadid masih hidup, aku akan menghadapinya dan memohon ampun atas kejahatan yang kulakukan. Bahkan jika dia menginginkan hidupku, aku bersedia membayarnya. Zain buru-buru berkata, ayah, prioritas utama kita sekarang bukanlah menemukan Lina Hadid dan Ayu Sucipto, atau menemukan Surya Sucipto, tetapi bekerja sama untuk menarik musuh yang tersembunyi dalam kegelapan. Kata-kata Zain Sucipto sampai ke hati Chen. Meskipun Chen Sucipto berinisiatif untuk meminta maaf kepada Zain dan Jevi Sucipto tentang urusan Lina Hadid dan Ayu Sucipto begitu dia muncul, jauh di lubuk hatinya, dia tidak menginginkan Zain Sucipto. Ayah dan putranya bermasalah dengan masalah ini. Jadi Zain Sucipto mengambil inisiatif untuk mengubah topik sekarang, hanya untuk memenuhi pikiran batin Chen. Jadi, dia buru-buru berkata, kamu benar Zain, kita harus bekerja sama untuk mencari tahu siapa yang ada di balik layar. Dengan itu, dia bertanya kepada Zain Sucipto, menurutmu siapa di belakang kita? Zain Sucipto tanpa sadar berkata, ayah, menurutku masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Renza, tapi aku tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa masalah ini adalah yang dilakukan keluarga Renza. Aku hanya bisa berspekulasi melalui platform TikTok itu. Itu harus menjadi bagian dari itu sampai batas tertentu, dan Jakarta berada dalam lingkup pengaruh keluarga Renza, yang merupakan halaman rumah mereka. Chen Sucipto mengangguk dan berkata dengan serius, pikiranku sebelumnya mirip denganmu, tapi sekarang aku merasa bahwa keluarga Renza sepertinya tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Jika tidak, mereka tidak akan menunggu sampai hari ini untuk memulai dengan kita. Zain Sucipto berpikir keras. Dia telah mempertimbangkan sudut pandang ayahnya, dan dia tidak memahaminya. Pada saat ini, Chen Sucipto melihat ke arah Jevi Sucipto di samping, berpura-pura santai, dan bertanya, ngomong-ngomong, apa kamu punya ide? Dalam benakmu, apakah ada petunjuk yang lebih cocok? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.